Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mensyukuri kebaikan, kasih setia dan rahmat Tuhan yang mengizinkan kita memulai aktivitas pekan ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sahabat, saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita mengawali pekan ini yaitu dari Kejadian pasal 18 ayat 32, demikian firman-Nya. Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan merancangkan keselamatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Tuhan mendesain dari semula bahwa dunia ini adalah baik adanya, dan dunia ini adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Maka demi mempertahankan rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, Allah menganugerahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk membuat rancangan damai sejahtera Allah kepada saudara dan saya tetap berlangsung, agar kita menjadi pewaris kehidupan saat sekarang, esok, dan di masa depan bersama Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kasih Allah begitu besar, melampaui persoalan kita. Kasih Allah begitu besar, melampaui kelemahan kita. Kasih Allah begitu besar, melampaui kekhawatiran, kesesakan kita. Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan. Dia senantiasa merencanakan segala sesuatu yang menyelamatkan kita. Di dalam kitab Kejadian 18 ini, kita menyaksikan percakapan secara khusus Abraham dan Allah. Ketika Allah mendengarkan bahwa di Sodom banyak keluh kesah, bahwa di Sodom terjadi ragam kejahatan, ketidakadilan, bahwa di Sodom terjadi banyak perbuatan-perbuatan yang memusuhi Allah, yang memusuhi orang-orang benar, yang memusuhi orang-orang yang dipilih, yang dipakai oleh Allah. Bahkan kebenaran dan orang benar tidak lagi diperdengarkan di Sodom. Allah mendengar doa-doa orang yang menyerukan pertolongan kepada Allah, doa-doa orang yang menyerukan permohonan-permohonan keselamatan, belas kasih kepada Allah. Di dalam percakapan ini, Allah membukakan misteri kepada Abraham, yaitu Allah hendak menghukum Sodom. Lalu terjadi dialog, percakapan dua arah antara Abraham dan Allah. Dari percakapan itu, Abraham berupaya untuk meyakinkan Allah bahwa di Sodom ada orang-orang benar. Dan Allah tahu betul
bahwa ada orang-orang benar. Dalam dialog tersebut diawali Abraham tentang seandainya di Sodom ada 50 orang yang benar, apakah Allah akan tetap menghukum Sodom? Dan Allah menjawab bahwa Allah tidak akan menghukum Sodom karena 50 orang tersebut. Dan percakapan itu dilanjutkan, jika ada 30 orang yang benar, apakah Allah akan menghukum Sodom? Allah menjawab, Allah tidak akan menghukum orang-orang berdosa dan orang-orang benar. Jika ada orang benar 30 di Sodom. Dan percakapan tersebut berlanjut hingga teks yang kita baca. Abraham menanyakan Allah, apakah jika ada 10 orang benar, apakah Allah akan menghukum Sodom? Dan Allah berkata, Ia tidak akan menghukum Sodom karena 10 orang yang benar. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah itu Allah yang pendengar, Allah yang maha mengerti, Allah yang mengasihi orang-orang yang benar, sehingga Allah berkenan mendengarkan permohonan, seruan, suara, dan isi hati orang yang bercakap-cakap dengan Dia. Untuk itu, saudara-saudariku, marilah kita senantiasa menyempatkan waktu, menyempatkan untuk berdialog, untuk bercerita, untuk menyapa Allah melalui doa, melalui curahan hati kita kepada Dia. Karena Dia mendengar dan sungguh mengerti tentang apa yang kita khawatirkan, tentang apa yang kita keluh kesahkan. Yang kedua, kita mempelajari bahwa Allah menyelamatkan, bahwa Allah memperhatikan, bahwa Allah senantiasa peduli kepada orang-orang yang benar. Maka jika ada orang-orang yang benar, Allah senantiasa menolong, menyelamatkan, dan memulihkan keadaan. Yang ketiga, kita mempelajari saudara-saudari yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya hidup menjadi orang yang benar. Karena orang-orang benar menjadi berkat bagi sekitarnya. Orang-orang yang benar dapat menjadi pertolongan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena doa orang benar memiliki kuasa. Karena hidup orang benar menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup orang-orang benar tanpa kita sadari telah sering menolong, menyelamatkan, bahkan membebaskan kita dari ragam bencana-bencana. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mungkin kita adalah orang-orang benar yang ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus melalui darahnya, melalui kasihnya dan cintanya telah menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Karena kita dibenarkan oleh Allah, kita menjadi orang-orang benar. Maka saudara dan saya, kehadiran kita adalah kehadiran menjadi berkat. Kehadiran yang membawa sukacita, kehadiran yang membawa kelegaan. Untuk itu, marilah kita meyakini Allah memperhatikan kita. Allah memakai kita dengan segala kelemahan kita, karena kita anak-anaknya yang telah Ia benarkan. Mari tetap bersemangat berkarya, mari tetap bersemangat melayani Tuhan, mari tetap bersemangat berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya oleh kasih Kristus di kayu salib, kami telah dibenarkan menjadi orang-orang benar. Dan kami meyakini Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama kami, bahwa Tuhan memperhatikan kami, bahwa Tuhan memakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkatilah kota kami, bangsa kami, dunia ini Tuhan. Pulihkanlah dari wabah virus corona, dan berikanlah kuasa hikmat untuk menemukan vaksin, sehingga kami Tuhan bisa kembali hidup dengan kegembiraan yang dari Tuhan. Berkati Tuhan seluruh warga jemaat-Mu yang sakit, pulihkanlah Tuhan. Yang lemah berikan semangat baru. Kami percaya kasih-Mu luar biasa bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Amin. Saudara-saudari, Allah senantiasa memakai kita karena Ia yang membenarkan kita. Tuhan Yesus memberkati.